Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sahar, NPM 2021911072. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk sesuatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Konsep belajar menurut skener dalam Hubinsyah 2010-88 bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Ini berarti berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Terdapat 3 konsep pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikannya pada siswa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada pembelajaran dalam pengertian institusional. Dalam pengertian ini, guru dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang memiliki sebagai perbedaan individual. Yang ketiga, pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Dalam pengertian ini, peran guru dalam pembelajaran tidak sekedar menjejalkan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada definisi belajar menurut para ahli. Pertama, menurut Skinner, dalam Mujiono dan Dimyati tahun 2006, belajar didefinisikan sebagai suatu perilaku pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Yang kedua, ada definisi dari Slameto tahun 2010. Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, definisi menurut Doris Lessing dalam buku pembelajaran Adrian Harifan 2001 S1. Belajar adalah suatu yang telah diketahui sepanjang hidup tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Yang keempat, ada definisi belajar menurut Ahmad Muzakir tahun 1997. Menurut Muzakir, belajar adalah syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu dalam keterampilan. Yang kelima, ada Konsbat yang mengemukakan bahwa learning is solved by change in behavior as a result of experience. Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, ada prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan, siswa
ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, ada prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memperkasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Seorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Yang keempat ada prinsip tujuan. Tujuan yang tergambar jelas dalam pemikiran diterima oleh pelajar pada saat proses terjadi. Tujuannya ialah sasaran khusus untuk hendak dicapai oleh seseorang. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual, yaitu proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individu. Dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pelajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Yang keenam ada prinsip transfer atau retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seorang dapat menyimpan dan mendapatkan hasil belajar dalam situasi yang baru. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif, yaitu belajar yang melibatkan proses pengenalan dan pertemuan. Belajar kognitif mencangkup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penentuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku yang baru, berpikir, menalar dan menilai dan berimajinasi. Yang kedelapan adalah prinsip belajar afektif. Dalam proses belajar efektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman yang baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan yaitu jenis cangkupan. Jenis cangkupan validasi evaluasi dapat mempengaruhi belajar saat ini. Dan selanjutnya pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuan. Ke-10 ada prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek dan fisik. Yang poin yang selanjutnya yaitu ada karakteristik belajar. Yaitu yang pertama dalam belajar itu memiliki tujuan untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode dan teknik yang dirancanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar terarah dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor guru yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi baik evaluasi proses maupun evaluasi proses. Kesimpulannya yaitu belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku yang potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Belajar merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Sekian presensi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.